Untuk teman-teman yang zodiaknya Leo, kalian tahu sekarang adalah Leo season. Siapa yang Leo di sini? Dan apa yang kalian baru saksikan tadi adalah puisi versi Leo. jadi saat aku diundang ke acara hari ini, Aku diminta memberikan sebuah puisi atau pemaparan, that's my version of it. tapi sebagai icebreaker sebelum aku mulai pembahasan hari ini, Aku mau ngasih kalian 5 fakta menarik tentang aku. Pertama, udah jelas Charlie XCX is my favorite. Yes, Brat Summer Forever. Kedua, percaya nggak percaya, salah satu genre musik favorit aku adalah hardcore screamo rock, System of a Down, Korn, Linkin Park, POD, Sepultura, Dance Gavin Dance. I love screamo music. Dan fact number 3, kalau kalian mau ngundang aku untuk karaoke bareng, lagu go-to aku adalah BYOB by System of a Down. Mau ngeliat aku teriak-teriak, undang aku karaoke. Nomor 4, aku suka banget masakan pedes. Jadi kalau makan masakan Indonesia harus pedes. Kalau nggak pedes aku nggak mau makan. Jadi kalau kalian mau nraktir aku gado-gado, ketoprak, I like gado-gado dan ketoprak. Kalian bilang ke abang-abangnya cabai rawit minimal 10-15, oke? And number 5, percaya nggak percaya, aku adalah seorang introvert. Makanya aku berhak menang piala FFI atau Oscar karena setiap hari aku berakting untuk menjadi orang yang extrovert. I'm extremely introverted, guys. Kalian mungkin nggak percaya, but I am. Dan bisa tanya tim aku, that's the truth. But anyway, let's get straight to it. Waktu aku diundang menjadi keynote speaker, aku dikasih tahu bahwa temanya akan ngebahas perempuan dan dilemanya memiliki ambisi dan mimpi besar. Dan to be honest, awalnya aku stuck karena aku nggak tahu bagaimana mau approach topik ini. Aku dibesarkan di lingkungan di mana memiliki suara itu hak, bukan sebuah resiko. Di mana memiliki ambisi dan melawan dan berdebat itu ditekankan, bukan dihindari. Aku nggak pernah ngerasa bingung karena memiliki ambisi, nggak pernah meminta maaf karena berani memimpi besar, dan nggak pernah mempertanyakan nilai diri aku sebagai perempuan. Dan aku sadar kok, betapa privilege-nya aku bisa ngomong seperti itu. Saat aku masih kecil dulu, aku ngomongin waktu masih kecil ya. Aku nggak takut ngomong apa adanya, karena aku nggak peduli dampaknya terhadap bagaimana orang lain melihat aku. Dan kebebasan itu tentu membuat aku sangat nyaman. Tapi sayangnya, kenaifanku juga membuatku seringkali disalahpahami. Baru saat beranjak dewasa, aku sadar bahwa pandangan dunia Banyak orang mengenai kebebasan perempuan ternyata nggak sama seperti aku. My clarity, my fire, my authenticity, it didn't inspire everyone. Justru hal itu membuat orang lain merasa nggak nyaman. aku mulai ngerasain perihnya dijauhin. Bukan karena aku berbuat salah ya, tapi karena dunia sulit menerima seseorang yang hidup dengan penuh keyakinan atas dirinya. When people talk about women and ambition, it is often rooted in a very specific narrative, one that assumes that women wrestle with internal guilt for having ambition. Tapi bagaimana kalau kenyataannya ternyata nggak sesederhana itu? Bagaimana kalau ternyata konfliknya nggak datang dari dalam diri kita? Melainkan dari dunia yang masih belum siap menghadapi perempuan yang tahu persis siapa dirinya. Because here's the thing, the problem isn't that ambitious women exist. The problem is that we live in systems that still don't know what to do with us. Harus kuat, tapi jangan mengintimidasi. Percaya diri tapi humble, ambisius tapi feminine. Selalu ada glass ceiling Yang membuat kita nggak bisa all out dalam jadi versi terbaik diri kita sendiri. Dan ini bukan cuma perasaan atau khayalan aku ya. Udah banyak banget diteliti di berbagai bidang dari teori budaya sampai teknik industri bahwa paradoksnya konsisten. Perempuan dirayakan dalam teori, tapi sering dikesampingkan dalam praktik. So today, I won't be unpacking the dilemmas of ambition itself, but instead, what it looks like,
when a woman dares to own her ambition. And more importantly, what it looks like to keep going, even when the world isn't sure where you belong. To stand tall, to stay rooted, and say, I'm still here. Terima kasih. I want to make something clear ya. Aku tidak mengabaikan pengalaman nyata para perempuan yang benar-benar merasa terpecah karena ambisi mereka yang dari kecil dikasih tahu untuk mengecil, untuk terus senyum, untuk tunggu giliran. Kondisi itu nyata. Kegelisahan yang kalian rasakan itu valid. Dan kalau kalian pernah ngerasa bimbang antara menjadi diri kalian sendiri yang seutuhnya dan diterima, I see you. But the thing is, people like me, people who are viewed as bold, unapologetic, and often not giving a fuck, someone who seems to have more freedom, kami bukanlah kontradiksi dari pengalaman kalian. Kami adalah counterpoint dari apa yang kalian alami. Karena bahkan saat seseorang tumbuh besar dengan penuh keyakinan atas dirinya, perlawanan yang konstan dari pihak eksternal lah yang membuat kita ragu. Dan bukan karena ambisi itu sendiri ya. Bukan karena ambisi itu sendiri. Tapi karena dunia nggak ngasih kita ruang untuk merealisasikan ambisi itu. Tiba-tiba ketegasan dianggap berlebihan. Ngomong belak-belakan dianggap kasar. Memiliki batasan dianggap dingin. Dan kalau kamu ambisius, kamu keras kepala. Inilah respon dunia terhadap perempuan yang nolak untuk membuat dirinya kecil. Beberapa tahun yang lalu, aku diundang ke sebuah talk show yang harusnya hanya untuk seru-seruan aja, no big deal. Tapi saat aku datang ke talk show tersebut, ada hal yang sangat mengganggu terjadi. Setnya berisik. Orang-orang di balik layar ngobrol, ketawa-tawa, lalu lalang. And as someone who's very sensitive to sensory input, I couldn't focus. Aku berusaha tenang, tapi semakin lama semakin aku benar-benar struggle untuk bisa ngerti apa yang dikatakan host. Akhirnya saat sedang break, dengan sopan tapi tegas, aku meminta semua orang untuk tenang saat kamera rolling. Bahkan aku menjelaskan bahwa aku benar-benar gak bisa konsentrasi, jadi harap tenang agar aku bisa menjawab sang host. Semua mengangguk, syuting berakhir, and that was it. Tapi beberapa minggu kemudian, interview yang udah di-schedule buat aku, tiba-tiba ke-cancel. Dengan alasan-alasan yang gak masuk akal. Nah, ternyata beberapa orang yang kerja di talk show tersebut juga bekerja di produksi lain. Dan sayangnya mereka menyebarkan cerita bahwa aku sulit diajak kerja. Hear me out. Not that I was unprofessional. Not that I was rude. Just difficult. Difficult for asking for basic filming etiquette? Difficult for asking quiet on set? Jujur bukan interview yang batal yang membuat aku sakit hati. Orang berhak mengambil keputusan apapun yang mereka mau. Yang membuat aku kecewa adalah saat aku sadar bahkan saat kita berbicara dengan alasan yang masuk akal. Dengan sopan santun, ketegasan perempuan masih dipelintir jadi kesalahan. Dan di situ aku merasa tertampar. Di momen itu, aku sadar bahwa perempuan sering dihukum karena tidak memilih untuk diam. Mungkin kamu bukan seseorang yang kerja di set film. Kamu pernah merasakan pengalaman serupa saat kalian di kantor, di kelas, di meja makan keluarga. The moment you chose to speak, you suddenly became the problem. Your opinions, too direct. Your standards, too high. Your confidence, just a little too loud. Tapi tolong ingat ini. Masalahnya bukan karena kamu punya ambisi. Masalahnya adalah dunia belum siap nerima perempuan yang punya kekuatan dan menolak untuk menyembunyikannya. Kalau kamu bisa relate, stay true to yourself.
Okay? Stay loud. And say, I'm still here. Mungkin. Thank you. Great. Mungkin kalian masih ada yang skeptis dan bertanya, apa iya sistem yang ada masih mempersulit kehidupan perempuan? And to be honest, I don't blame you. Mungkin kamu mikir, isn't this a bit much? People are so sensitive nowadays. Kenapa sih semuanya harus tentang feminisme? Apa salahnya dengan perempuan yang lembut? Dan jawabannya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan kelembutan, nggak ada yang salah dengan tradisi, dan nggak ada yang salah dengan laki-laki. I feel the tension, kayaknya ada yang nggak setuju tuh. What I'm questioning is the script. Society's list of unspoken rules, roles, and expectations. Naskah kuno yang ngasih tahu perempuan bagaimana harus bersikap, dan ngasih tahu laki-laki apa yang tidak boleh mereka rasakan. Naratif yang terus membuat perempuan mengecil dan laki-laki membatu. Sampai-sampai kita nggak ada yang bisa nafas. Karena kenyataannya, ekspektasi nggak hanya ngebatasin perempuan, tapi juga laki-laki. Aku pernah kerja sama brand besar selama beberapa tahun yang aku pikir sangat mengenal aku. Oke, aku memang feminin, tapi aku juga atletis. Aku suka bela diri dan ngelakuin stunt sendiri. Aku ekspresif dan banyak omong dan ada yang bilang aku elegan. Tapi let's be real here, I'm probably not the softest or the most gentle woman out there. Nah lucunya, setiap kali kita syuting iklan untuk brand tersebut, Mereka selalu meminta aku melakukan aktivitas-aktivitas seperti melukis dengan warna pastel, menari-nari di ladang bunga. And there's nothing wrong with that, guys. Nggak ada salahnya dengan aktivitas-aktivitas tersebut, ya. Tapi fun fact, waktu aku masih kecil, I failed art class miserably. jangan pernah minta aku untuk Menggambar sesuatu buat kalian. unless you want a beautiful disaster. And yeah, anyway, di iklan tersebut, there I was, holding a canvas that I would never touch in real life, smiling as if I'm living my truth, when I was actually living a stereotype. Pada suatu kesempatan, aku ajak sutradaranya ngobrol, aku bilang, Mas, kapan-kapan kita duduk yuk sama tim kreatif. Aku rasa kita bisa membuat sesuatu yang powerful kalau kita mau mencerminkan berbagai perempuan yang ada di luar sana agar kita merasa lebih terrepresentasikan dalam media. Dia mengangguk, dia senyum dan merespon dengan sangat positif. Tapi yang dia katakan, aku gak akan pernah lupa. Dia bilang, kamu tahu gak ambasador cowok kita juga vokal loh. Kalau dia gak serak sama konsepnya, dia pasti langsung ngomong. Bahkan pernah ada kejadian dia ngerampas walkie-talkie dari Astrada dan bilang ke klien, gue gak mau. Ini gak gue banget. Kalau kalian tahu tren kesenjangan belum lama ini, this was my kesenjangan moment. Karena di situ aku sadar kalau seorang laki-laki tegas, dia dianggap pemimpin. Kalau dia berani menolak, dia dianggap memiliki integritas. Kalau dia belak-belakan, itu dianggap otoritas. Tapi saat kita melakukan hal yang sama, dan aku yakin kalian tahu, I do it all the time. Kita dianggap emosional, ribet, nggak tahu terima kasih, dan nggak profesional. Tapi kalian sadar nggak sih? This script doesn't actually just confine women. It traps men too. Dikala kita diminta untuk lebih lembut, lebih manis, lebih mudah dicerna, laki-laki ya dipuji untuk lebih tegas, lebih laki, punya prinsip untuk tampil. And these are performative acts. You can't deny their performative acts. Aku kenal banyak laki-laki yang sukses, yang baik, dan mereka sampai di titik burn out dan mengatakan, gue capek tampil terus. Gue pengen hidup gue lebih tenang, lebih bermakna. Tapi dunia gak suka dengan keputusan itu. Because when a man chooses meaning over dominance, they don't call it growth. They call it weakness. And I'm not sure whether you can call that freedom. That's just another kind of prison.
Dan kalau kalian masih belum yakin kalau ini penting atau enggak, tanya kalian sendiri. Would you want your mother to be dismissed in a meeting for speaking too confidently? Your daughter to be villainized for setting boundaries to protect herself? Your friend or your sister to believe that in order to be successful, you need to always smile and not ask questions? Karena kalau kita terus meminta perempuan untuk menjadi bayang-bayang agar diterima dan laki-laki untuk terus tampil demi validasi, maka nggak ada satu orang pun yang benar-benar bebas. Not in relationships, not in leadership, not in life. Dan kalau kita ingin masa depan yang lebih bijak, berani, dan manusiawi, aku rasa kita harus berhenti menghakimi orang yang yakin dengan dirinya sendiri. Kita harus memberi mereka ruang. Mimpi mereka, visi mereka. Jadi untuk semua teman-teman yang udah hadir hari ini, apalagi perempuan-perempuan yang aku sayangi, don't dim your light. Don't wait for permission. Don't stay quiet just to be liked. And remember, you're still here. Orang-orang suka meromantisasi perempuan sebagai sosok yang galau. Galau antara ingin lebih dan ingin benar. Berambisi dan diterima. Punya suara dan disukai. Tapi menurutku yang sebenarnya melelahkan adalah ketika dunia terus-menerus memberitahukan kita bahwa dengan kita menginginkan lebih, kita justru kurang. Kurang layak dicintai, kurang feminin, kurang layak dihormati dan diperlakukan dengan baik. Secara diam-diam, perempuan dihukum karena memiliki ambisi. Dan hukuman ini subtle. Sehingga kita pun gak sadar ini terjadi. It's in the erasure, the forgetting, the rewriting of who we are. Seorang teman pernah bercerita tentang ibunya, Dr. Nurmala Kartini Syahrir. Bukan sekedar istri atau seorang ibu, tapi perempuan dengan PhD di bidang anthropology dari Boston University. She raised children, ran a household, built a full-time career, and still managed to advise national leaders. Namun setiap kali namanya disebut di media, yang disebut bukan nama beliau. Media menulis istri Dr. Syahrir, adik Luhut, atau kadang-kadang nama beliau nggak disebut atau ditulis sama sekali. Beliau adalah sosok yang bangun jam 4:30 pagi setiap harinya untuk masak sarapan buat anak-anaknya. Dan waktu temen aku masih kecil, dia sempat nanya ke ibunya, bisa nggak sih mama kayak mama-mama lain aja? Dan Dr. Nurmala Kartini Syahrir menjawab, mama bukan hanya ibu kamu. Mama juga punya mimpi. Dan suatu saat nanti, saat kamu menjadi istri atau ibu, jangan lupa, kamu juga manusia. Kamu berhak punya mimpi dan hidup sendiri. Temanku mengakui saat kecil dulu dia menuntut lebih banyak dari ibunya daripada ayahnya. Dan saat dia dewasa dia bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa aku berharap mama yang masak tapi papa enggak? Kenapa kalau mama berbuat salah, aku sangat kecewa, tapi kalau papa yang berbuat salah, aku memakluminya. Well guys, that's what you call internalized bias. Bukan hanya antar laki-laki, tapi juga antar perempuan. Di ruang-ruang paling terpelajar dan progresif. Dan ini terjadi karena kita semua sudah menyerap sebuah kebohongan. That women must earn their humanity through silence, sacrifice, and constant giving. But the truth is, no woman should shrink to be considered good. No mother should erase her name so that someone else's legacy can fit on a page. Inilah alasan sebagai perempuan aku merasa sebenarnya yang kita cari itu bukan keseimbangan atau balance. Karena balance adalah sandiwara di mana kita dituntut sempurna dalam segala hal. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah keselarasan atau alignment. Alignment
adalah saat kita hidup sesuai dengan nilai dan jati diri kita sendiri. Bahkan saat dunia mengatakan kita keterlaluan. Terlalu sensitif, terlalu keras, terlalu banyak mau. Dr. Nurmala Kartini Syahrir lived in alignment. And because of that, her daughter, Gita, learned to claim her own worth. She learned to write her mother's name, even when the world wouldn't. So if you take one thing from today's session, let it be this. You don't owe the world balance. You owe yourself your truth. And if you've ever felt erased or sidelined, remember, you're still here. Banyak orang sering tanya sama aku loh guys, Cinta nggak capek ngelakuin banyak hal? Acting, nyanyi, sort of. Producer, philanthropist, entrepreneur, activist. Dan jujur, jawabannya iya lagi. I'm exhausted. Hampir setiap hari aku pengen jambak rambut aku sendiri saking overwhelmed ya aku dengan segala kegiatan yang aku punya. Tapi aku pengen belajar, aku pengen berkembang, aku pengen menampung sebanyak-banyaknya pengalaman agar aku bisa mengatakan bahwa aku sudah hidup sepenuhnya. Ambi nih cewek. But Cinta, you just said alignment over balance. And yes, I did. I'm a hypocrite. For the longest time, I wanted to do everything perfectly. I gave everything my 1,000,000%. Bahkan ada di titik di mana aku sempat disebut robot saking hidup aku itu hanya terdiri dari pekerjaan. Aku berhenti bergaul, berhenti pedulin keluarga, dan aku mendaki gunung yang aku pun nggak tahu di mana titik akhirnya. I was bad. Bahkan aku sempat kehilangan banyak sekali teman-teman. Apakah aku sukses pada waktu itu? Well, success is relative, but I guess so. Apakah aku bahagia? I don't know. Apakah aku merasa kesepian? Absolutely. Sempat aku di fase sampai lupa caranya bergaul saking pengalaman dan hidup aku hanya terdiri dari interaksi pekerjaan. I lost myself. Tapi kenapa aku maksain diri aku segitunya? Karena dulu aku percaya kalau aku berhenti berarti aku gagal. Kalau aku istirahat berarti aku lemah. Aku pikir kalau dunia nggak bisa patahin aku berarti aku menang. Dan oleh karena itu aku tunjukin dunia versi diri aku yang paling kuat, paling sibuk, paling tahan banting. Tapi kenyataannya, aku lagi kabur. Kabur dari rasa, kabur dari kecewa. Karena aku berpikir, kalau aku membiarkan diri aku merasa, aku akan hancur. Dan justru karena aku takut hancur, aku malah menghancurkan diri aku sendiri. Dan di titik itu aku menyadari bahwa aku gak bisa terus berlari. Saat aku berani beristirahat, disitulah aku hidup sepenuhnya. Merasakan cinta, tawa, kehilangan, dan makna. Semua rasa yang menjadikan kita manusia. Dan disitulah aku punya tenaga untuk hadir, untuk terhubung, untuk bahagia. And that was my turning point. Titik di mana aku sadar bahwa alignment bagiku bukan melakukan semuanya dengan sempurna. Tapi berproses melalui kerja keras dan rasa bosan. Untuk bisa diam dan juga nggak ngerasa bahwa ada yang salah dengan ketidakproduktifan. Aku memang disiplin. Tapi aku juga berhak istirahat. Aku bisa memimpin. Tapi aku juga boleh merasakan sedih, ragu, dan segala perasaan yang di luar sana. Aku memang punya target. Tapi nilai diri aku tidak bergantung kepada pencapaian aku. Aku adalah banyak hal. Dan begitu pun kalian semua. As women, we are so many things. Tapi masyarakat masih suka memaksa kita untuk memilih. Karir atau keluarga, lembut atau kuat, memimpin atau berpasangan. Kenapa?
kita masih memperlakukan peran perempuan tradisional dan non-tradisional seakan mereka saling bertentangan. Padahal alignment bisa menjembatani keduanya. I'm sure we all get this question. Kapan nikah? Dan belum lama ini, akhir-akhir ini aku sering ditanya, sebenarnya kamu mau gak sih nikah? Seolah-olah keinginan menikah ada expiration date. Seolah-olah satu-satunya cara untuk bahagia adalah dengan berpasangan. Let me clarify once and for all. Guys, I grew up on Disney. I believe in love. I believe in a Prince Charming. I believe in a happily ever after. I believe in marriage. But I don't want to rush towards that. Because honestly, I still feel like a teenager. Call me Delulu, but that's the truth. Dan bagi perempuan yang milih untuk menjadikan keluarga sebagai pusat hidupnya, I see you. I respect you. And that's okay. Living in alignment doesn't always mean doing more. Sometimes it means being so in tune with yourself that you choose the life that reflects your truth. Karena saat kita memilih hidup dengan kenyataan dan ketulusan hati kita, kita akan menyadari bahwa you choose marriage when it feels right, not because of gossips or timelines. You embrace motherhood on your own terms with intention and joy. You honor rest as bravely as you chase ambition. Mau kamu founder, atau full-time mom, atau keduanya, yang penting bukan apa yang kamu pilih, tapi apakah kamu tetap setia pada diri kamu sendiri. We need to stop asking women, what box do you fit in? And start asking them, what truth are you building your life around? Itulah kebebasan yang sebenarnya. Rasa utuh yang sesungguhnya. And if you've ever been told that you're too much or too late, remember, you're still here. Oke, jadi sekarang apa yang kita harus lakukan dengan masyarakat yang masih belum nyaman setiap kali seorang perempuan berani untuk menjadi luar biasa? Apakah kita harus terus membungkam mereka? Atau kita mau berubah dan memperlakukan mereka dengan baik? Here's where I believe we can start. First of all, normalize range. Gak ada manusia yang satu dimensi. Dan perempuan, seperti layaknya manusia, penuh warna dan sisi. Kalau kamu ketemu perempuan yang berani dan lembut, spiritual dan logis, tegas tapi penuh empati, jangan cetek dalam bagaimana kamu melihatnya. Challenge diri kamu untuk bisa melihat seseorang lebih dari permukaan. Kedua, separate style from substance. Nada bicara yang lembut bukan berarti lemah. Suara yang tegas bukan berarti emosional. Saat kamu ngasih masukan, jangan hanya nilai cara bicaranya, tapi isinya juga. Tanya ke diri kamu sendiri. Kalau laki-laki yang mengatakan ini, apakah aku akan bereaksi sama? Don't simply grade her performance. Hear her point. Ketiga, stop using softness as a weapon. Sifat nurturing itu memang sangat indah, tapi seharusnya diberikan dengan sukarela, bukan berdasarkan gender. So to all the women here, you don't need to over-explain your boundaries. You don't need a smile to earn respect. You can be kind without being compliant. And to everybody else, jangan hanya memuji perempuan yang gampang dicerna atau gampang diterima. Let's honor her strength, not just when it's quiet. Keempat, challenge internal bias. Bias gender nggak selalu terlihat di permukaan. Bias gender ada di dalam diri kita. Catch yourself saat kamu melihat perempuan yang percaya diri, yang berani berbicara. Tanya ke diri kamu sendiri. Apakah dia mengintimidasi atau saya yang terintimidasi? Karena kesadaran adalah kekuatan. Awareness is power. And power, when used well, is healing. Last but not least, celebrate audacity. Don't punish it. Setiap kali kita nyuruh perempuan untuk lebih rendah hati, seringkali yang kita maksud adalah kecilkanlah dirimu agar aku bisa merasa lebih besar. Saat ada perempuan yang berani tampil, bersuara, berani diri sendiri, dukung dia. Jangan halangi jalannya.
Back her, quote her, hire her, say her name in rooms she isn't invited yet. We don't rise alone. We rise together. Dilema dalam bagaimana kita menanggapi perempuan yang luar biasa Bukan PR mereka. melainkan PR kita. Dan kalau kita nggak mau berubah, kita akan terus kehilangan mereka. Dalam kelelahan, dalam keheningan, dalam ruangan-ruangan yang terlalu sempit untuk menampung cahaya mereka. Dan dunia ini nggak bisa terus-menerus kehilangan perempuan-perempuan seperti itu. So before I close, I'd like to ask all the women to stand up. Perempuan-perempuan yang ada di ruangan ini tolong berdiri. Some of you may have been called too much, too emotional, too ambitious, too independent. But today I want us to say together with our hearts, I'm still here. I'm still here. One more time, lebih keras. I'm still here. Very nice. You are not too much. You are exactly what the world needs. Gak ada medali untuk jadi seseorang yang mudah diterima. Gak ada kebebasan dalam menjadi seorang people pleaser. Kamu gak perlu ngorbanin kekuatan kamu agar orang lain nganggap kamu lembut. Kamu gak perlu minta maaf karena punya standar. Dan kamu gak perlu menjelaskan kenapa mimpi kamu lebih besar daripada ekspektasi orang lain terhadap kamu. Hari menjadi manusia adalah perayaan tentang perjalanan yang gak pernah selesai. This is your path. And you don't have to wait for the world to understand you to become the person you're meant to be. Now to the men in the room. You're a part of this story too. If you believe in a world where everyone is allowed to dream without limits, if you're willing to challenge the old script and create a new, braver, and honest one, please stand up. Woo! Nice. Sekarang ayo kita ucapin sama-sama, I'm still here. Masih bermimpi, masih berjuang, masih berkembang, tanpa meminta maaf, tanpa rasa takut, tanpa batas. We're still here. One more time. Woo!